terus ini gimana Mata? Itu urusan kamu, urusan diri saya bingung. Terus ada yang nyaranin suruh ke labor, saya kan bingung. Labor di mana gitu? Terus harus di mana? Terus ada yang nyarankan. Tapi unek-unek saya tadi, hak saya tadi kayak nggak keluar, gimana itu maksudnya itu? Oke. Sekali lagi saya selalu jelaskan bahwa long service itu tidak wajib. Selagi majikan mau memberikan ya diberikan, kalau enggak ya enggak. Karena tidak ada kewajiban. Karena itu aku selalu bilang kalian harus ada hitam di atas putih, Mat ya. Harus hitam di atas putih. Mungkin itu saya kalah kalau itu. Tapi kalau saya karena kepercayaan tadi ya, saya gobloknya saya terlalu percaya apa gimana ya. Terus saya aduh ini ya kalau terus-terusan kayak gini pasti ada korban lain, harus ada hitam di atas putih pastinya gitu. Jadi kan harus ini ya apa ya, buat pelajaran lah buat teman-teman semua gitu. Karena kalau nggak gitu kan jadi unek-unek kayak kepikiran itu hak gitu loh. Tapi saya alhamdulillah saya mencari agent itu dikenalkan, bukan agent sih. Pertama itu teman saya tanya majikan di mana ada nggak majikan yang butuh saya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat majikan yang lebih, gaji saya lebih juga, kayak bonus-bonus nggak apa ya, bonus apa ya, tahu-tahu ada gitu, bonus mendadak tuh tahu-tahu dikasih gitu, kadang 500 kadang 1.000 gitu. Saya jaga satu orang, alhamdulillah tetangga teman butuhkan CC gitu, dari situlah saya masuk agent majikan yang bawa itu di Mongkowes sana. Terus akhirnya udah tanda tangan, saya nunggu di luar itu sekitar 40 hari. Waktu itu saya cuma modal uang 2.000, saya dapat parteman itu kayak rezeki nomplok. 2 hari itu perjanjian 400, sehari saya dikasih 2.500. Wah. Tuhan itu gantikan. Ada 3, iya. Tuhan gantikan kamu lebih baik. Iya, ya itu. Terus setiap ulang tahun, setiap ada acara apa, setelah itu apa ada musibah Semeru, itu majikan saya itu tahu di TV, saya ditanyain rumah kamu di mana, rumah saya sama wilayah ini pertengahan, itu Lumajang, itu Jember, itu Banyuwangi gitu. Jadi pinggir saya gitu. Kamu orang mana? Gitu. Kamu orang mana? Terus itu kamu orang Banyuwangi. Banyuwangi. Terus? Iya, udah gitu majikan saya ini tolong sumbangkan. Majikan saya itu nyumbang sekitaran uang Indonesia 5.800. Ini buat anak kamu, anak saya dikasih 15 juta, anak 2. Pokoknya bonus nggak tahu gitu, tahu mendadak nanti Cece ini buat kamu gitu. Tahu-tahu ini saya alhamdulillah ketemu bulan Agustus kemarin, saya 1 tahun di sini gaji 6.000 juga ya. Kemarin anak saya bilang anak kamu udah semester ke-5, ini udah waktunya bayar, dikasih 1.500. Pokoknya nggak inilah. Kadang waktu kemarin pas 1 tahun ngucapin terima kasih Cece, kamu sekarang sama saya udah 1 tahun, dikasih amplop sama anaknya 1.000, sama kakak dikasih 500, sama anaknya 100.000. Itu kayaknya pembalasan buat saya. Makanya apa ya, saya kepingin ngasih buat pelajaran buat teman-teman lain, buat renungan gitu. Hitam di atas putih itu sangat penting ternyata. Jadi kamu dikasih harapan palsu sama majikanmu dan kamu tidak mendapatkan apapun. Bahkan perlakuan terakhir majikanmu pun ngajak kamu bertengkar, benar tidak? Iya, sampai bis pemberangkatan ke bandara itu habis. Akhirnya saya diantar itu, majikan nganter saya tuh kan nggak punya mobilnya, ikut nganter. Dipastikan saya udah di bandara, naik kereta tengah malam. Oke. Padahal kamu sudah bekerja sama dia, 10 tahun. Penghargaan sedikit pun tidak ada dari mereka. Nggak ada sama sekali, cuma paling ya ini buat anak kamu kalau ulang tahun gitu. Dari saya masuk majikan itu sampai 10 tahun, maupun lebaran Cina atau apa, ya 100 itu sampai 10 tahun. Nggak pernah ada kenaikan. Sampai saya waktu itu kurang 1 tahun saya sudah merasa, Miss. Kurang 1 tahun saya finish, itu saya sudah merasa kayak ikan di dalam ember gede, banyak airnya, tapi ikan kecil cuma 1. Diumpuk terus kan kayak bingung. Berat saya 50, tinggal 42. Kamu kerja 10 tahun loh sayang? Iya. Dalam 1 tahun tuh saya disiksa batin saya dan tenaga saya. Berarti saya tidak salah berkata ya,
Berarti saya tidak salah ya Mbak ya. Kalau saya saat gitu ya mungkin ya. Bukan, berarti saya tidak salah saat saya mengatakan bahwa cinta sebatas kontrak. Itu sifatnya orang Hongkong. Iya. Iya, di saat mau habis kontrak saya dibikin hati saya sakit hati, mungkin biar ngebreak nggak ngasih ini mungkin ya hak-haknya gitu ya. Tapi saya bertahan. Saya mikir masa sih 8 tahun 9 tahun saya kuat, masa ini 1 tahun saya nggak kuat. Kayak gitu. Mungkin saya mikir itu dengan perjanjian tadi itu. Sampai sekarang saya sekarang saya kepikiran nih, pendelalah itu dia nyari Cece lagi sampai sekarang itu nggak dapet karma, nggak ada yang cocok. Karma, maksudnya belum cocok. Iya, bukannya nggak cocok udah masuk di intermediate, enggak. Setiap interview gagal. Karena apa? Dia itu pelit, Pak. Bukannya pelit, dalam gaji itu pelit. Sekali di atas kontrak berapa tulisan, ya itu nggak mau nambahin. Jadi sekarang kebanyakan kan anak-anak nawar gaji. Jadi mau 5.000 tapi harus kerja 2 rumah. Itu agentnya yang cerita sama saya, agent di North Point sini. Selalu katanya majikan saya ke situ. Terus ada lagi mbak-mbak yang sering kerja di situ cerita, karena saya udah cerita anak-anak saya dari awal karena itu teman saya. Setiap yang di interview dikasih tahu, dia pusing mbak, dia pusing. Kan dia kalau cerita, oh cece saya di sini loh, masakan Indo, bebas, ini bebas, cece saya sekali semua hak-haknya dapat long service segini. Memang kenyataannya enggak, tapi dia bohong setiap interview anak gitu. Memang kalau masalah masakan Indo, dia suka masakan Indo sampai temen ngundang temennya itu enggak tanggung-tanggung. Saya disuruh nyambel goreng itu, saking percayanya, saking doyannya masakan. Setiap ada ulang tahun, saya suruh buat nasi kuning bergedel, nanti yang OT yang rawon atau soto, pasti itu. Jadi hari-hari saya, iya sampai temennya itu disuruh dibuatkan ini, nanti buatkan teman saya 9 orang. Itu sambal goreng, suka banget sambal goreng terasi. Pokoknya sambal goreng Indonesia itu, suka banget masakan saya itu. Sampai diceritain ke cecenya yang mau itu, dia mau oke, kalau masalah itu memang saya sering masakan Indo, selalu saya promosikan. Oh masakan ini lo enak, ya udah besok kamu masak gitu. Jadi intinya saya jarang masakan Cina, cuma yang di sini saya jaga kakek 1 doang, kerjaan santai saya. Ya berarti kan karma baik ikut sampean, karma jelek ikut dia. Sekali lagi, iya, jadi rezeki sampean tidak tertukar. Kepengen saya luapin gitu, kayak gimana. Saya tuh pernah ngalami juga itu yang kontrak 2010 juga pernah saya itu. Kenapa? Tragis banget itu. Kenapa? Di Saikung itu, saya nggak boleh minum air matang. Maksudnya tuh minum di dapur, sarapan jam 2 siang. Sampai saya itu kurus, itu 7 bulan saya minta ngebreak dari masuk situ, rumahnya tingkat 3 di atas gunung. Saya jaga bayi, ada anak kecil, ada nenek. Itu jadi saya minum di air keran di dapur itu, udah gitu ada kamera, tidurnya di dekat di dapur itu cuma kasih tirai, itu saya nggak makan juga nggak dapet gitu ya. Makannya itu nunggu dia selesai makan sarapan itu jam 2 siang, nunggu neneknya datang cuma dikasih itu bubur yang diuplek-uplek itu, diambil tajinya buat itu, nanti dicemplungin sosis, telur mentah dicemplung. Kan saya nggak bisa makan kayak gitu itu dulu. Jadi saya sampai dikirimi makanan sama selimut sama jaket itu dari Jerman, dari sepupu saya, kayak biskuit gitu dulu. Sampai saya ngenes, saya 7 bulan di situ. Setelah malam gajian, potongan 3 bulan, 7 bulan tuh udah habis malam gajian. Paginya saya disuruh ini di interminate. Iya. Wah, sudah nggak dikasih makan. Iya, saya nggak tahu udah gitu di interminate semuanya uang kayak pesanan kayak apa dipegang agent. Saya nggak dapat apa-apa, alasannya buat proses. Udah gitu dibuang ke Makau. Saya, ya Allah, menderita banget. Saya dulu 7 bulan itu, tahun 2010 itu. Tapi kan sengsara membawa nikmat. Sekarang kan kamu tinggal memetik buahnya. Iya, waktu itu saya yang di 7 bulan itu 2010 sengsara 7 bulan. Sampai saya dipakati makanan, selimut, juga uang, pakaian dari sepupu saya di Jerman 2 orang. Udah gitu
dapat majikannya 10 tahun. Saya bilang ya alhamdulillah nggak ada penyiksaan batin. Perjalanannya itu setelah kurang 1 tahun itu saya tersiksanya sama itu kayak di PHP jadinya. Memang majikan Ya, Hongkong itu cinta di atas kontrak ya? Iya, perjuangan saya dari awal masuk Hongkong, saya di saat suami saya sakit, membutuhkan uang 50 juta, harus operasi cepat. Saya nekat ninggalin anak saya susuin. 2 juga saya nekat, belum sempat ini. Saya ini perjuangan saya tuh di sini demi suami saya. Ya Allah, hari Jumat meninggalnya. Itu baru 1 tahun, anak kecil, udah gitu 2012 ibu saya meninggal yang ngasuh anak saya. Akhirnya anak saya taruh di pesantren, yang satu tinggal yang kecil masih TK. Anak saya TK, yang satu setelah masuk SD. Bapak saya meninggal 2016. Akhirnya anak saya hidup berdua, nggak ada siapa-siapa. Wah, perjuangannya sangat kecil hebat. itu